pagi. Namanya pembuatan pupuk kompos. Nanti akan dikelola langsung oleh petani ini untuk mengembangkan pertanian di sekitar SP7. Setelah SP7 berhasil, bisa menjadi contoh kepada masyarakat lainnya. Nanti bukan saya yang ngajari, nanti Bapak Pendeta yang ngajari ke teman-temannya. Nanti kita support Bapak. Kalau support gak usah khawatir, udah ada Wakil Bupati, ada Pak Wakapolda sini, ada Kepala Dinas Pertanian, Ibu Kepala Dinas Pertanian udah khawatir. Maka Wakapolda sudah menelpon Kakor Bimas dan Kakor Bimas sudah menghubungi semua menteri akan membantu memajukan terutama Kabupaten Timika. Yang penting kita punya niat, kita punya semangat, kita berikan contoh, kita akan senang untuk membantu. Saya senang di sini Bapak, semangatnya luar biasa. Kalau saya datang tidak semangat pun saya malas juga. Karena semangat, saya support semuanya, tapi support itu harus dikelola dengan baik. Nanti adik-adik dari KNPI, mana KNPI perwakilan? Di sana tidak, nanti dia mengelola dalam sistem anggaran, sistem koperasi, supaya habis panen larinya tidak ke minuman-minuman yang terjelas itu. Ya, nanti dikelola sehingga dikembangkan menjadi contoh buat yang lain. Mungkin itu dari saya. Atas rencana dan karya yang telah dibuat oleh kepolisian, mulai dari Polda dan secara khusus untuk Pak Kapolres dan seluruh jajaran yang terus Pak Kapolda bahwa saya sampaikan benar, beliau ini luar biasa konsen pada pertanian. Saya juga jadi tempat diskusi sama beliau ini tentang bagaimana kita menciptakan semua pertanian di Kabupaten Mimika ini secara baik. Mungkin informasi Pak Waka bahwa Kabupaten Mimika ini inflasi kita sesudah masa pasca sejak COVID ini itu sempat naik menjadi 8% inflasi. Dan kemudian saat ini sesudah bukan pasca sih, masih COVID, tapi COVID sudah mulai menurun. Jadi inflasi kita oleh BPS dan Bank Indonesia itu tercatat saat ini kurang lebih 1,8%, sedikit lebih tinggi dari Jayapura dan lebih tinggi dari Merauke. Ada 3 kota di Papua yang inflasinya cukup tinggi. Nah, salah satu yang membuat inflasi daerah kita cukup tinggi ini itu karena hasil pertanian dan perkebunan. Dan yang lebih lucu sebenarnya, kita sampaikan tadi Pak Kapolres bilang luar biasa ini tanah di Timika, tanah luas, tapi semua jadi hutan, dan ini menjadi PR berat bagi kami. Salah satu penyebab inflasi yang bisa mencapai 0,2% itu cabai, Pak. Karena cabai ini semua didatangkan dari luar, dari Manado, lebih banyak dari Manado. Ada wortel, ada kangkung juga ini penyebab inflasi.
di kita. Kangkung. Karena ternyata kangkung kita ini mungkin kurang enak, harus mereka datangkan dari tempat lain. Ini yang menyebabkan inflasi di kita. Ada banyak hasil pertanian yang saya tidak hafal, mungkin Ibu Kadis lebih tahu, yang mana sekarang saat ini kami berusaha bagaimana caranya supaya kita sudah bentuk tim pengawasan inflasi daerah. Dari tim pengawasan inflasi daerah ini kita data bersama dengan BPS dan Bank Indonesia. Kemudian apa yang kira-kira kita harus buat di Kabupaten Mimika supaya menekan inflasi, supaya tidak boleh terjadi lagi impor lah katakan dari luar. Kita tanah besar, hasil pertanian begitu luas, masa kita harus datangkan bat dari luar sehingga menyebabkan harga di sini tinggi. Memang satu hal yang menyebabkan harga di sini sedikit tinggi itu karena pupuk. Ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Masyarakat ini sangat tergantung dengan pupuk bersubsidi. Mereka sudah minta kepada kita bagaimana caranya pupuk bersubsidi ini kita tambahkah biar kita bisa menekan harga ini, karena pupuk di Mimika ini sangat mahal. Saya berikan apresiasi luar biasa dengan inisiasi dari Pak Kapolda dan Pak Kapolres dan seluruh jajaran yang ingin membangun tempat pembuatan pupuk ini. Karena tempat pembuangan pupuk ini bisa sangat membantu masyarakat petani, dan kemudian petani-petani kita ini tidak lagi tergantung pada pupuk kimia, dan mereka bisa lakukan dengan baik sehingga pupuk ini bisa turun, harga pun pasti akan turun. Dan ini kita harapkan seperti itu. Para petani sering saya kunjungi, para petani komplain pertama, permohonan pertama adalah Papa, pupuk. Coba tambah kita pupuk kah? Nah, saya juga bingung karena kita ini material untuk pupuk di Mimika ini sebenarnya banyak sekali. Ada sampah, ada kandang, ada segala macam. Tapi memang kita mungkin belum berinovasi, berkreativitas untuk bagaimana kita bisa konsentrasi membuat kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar kita tidak datang membeli dari tempat lain. Ini yang sebenarnya kita harus konsentrasi, Pemda kita ini, Pak. Jadi masyarakat, para petani secara khusus di Desa Wangirja, Mulia Kencana di SP7 ini, saya mohon maaf kalau selama ini mungkin pemerintah belum memperhatikan benar. Jangan sampai masyarakat ini lihat, pemerintah tidak ada, tapi yang lihat kita nih polisi saja. Tapi terima kasih buat polisi sudah bisa memberikan bantuan pada, karena mewujudkan luar biasa itu kesejahteraan untuk anak negeri. Ini luar biasa. Kasuari, saya baru tahu hari ini, hari ini Pak. Ternyata saya tadi malam tahu ya. Baru tahu tadi ini Kasuari ternyata singkatan dari kesejahteraan untuk anak negeri. Kita tepuk tangan buat Pak Wakapolda, luar biasa. Dan saya kira ini inisiatif baik. Maka mungkin kalau tadi Pak Kapolres, Pak sudah ajar saya tanam cabai, Pak. Jadi saya sudah coba, Pak, baru 10 pohon, Pak. Sudah mulai tinggi sedikit. Nah, saya mau coba supaya dapat 500 biar saya dapat uang 8 juta setiap bulan. Ya. Pak Kapolres bilang katanya 8 kali 40 meter. Kalau kita punya tanah 1 hektar. Iya toh, modal cuma 10.000 itu, barang itu apa itu? Polybag ini. Polybag ini. Juga perhatikan hal ini. Kemudian kita sama-sama berkolaborasi dengan para petani, dengan kepolisian. Kita duduk sama-sama, kita atur 1 hektar. Kalau 8 kali 40, 500 pohon, berarti kalau 1 hektar itu seberapa pohon itu, Pak Kapolres? Banyak pasti. Jadi kalau uang banyak 500 berarti kali dapat 8 juta kata beliau. Ya toh, nanti kita hitung-hitungan sebentar di luar ini. 8 juta 1 bulan. 1 bulan. Artinya 8 juta berarti panennya kata Pak Kapolres setiap minggu panen. 2 kali. 2 kali toh. Sekali panen 1 juta. 500 pohon. Coba ini. Langsung. Jadi luar biasa, saya merasa bangga sekali. Dan sahabat-sahabat saya semua itu adalah counterpart dan stakeholder, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Artinya
Ya beliau-beliau ini yang mensukseskan program-program Bimas Noken. Pemerintah daerah pastinya. Saya dan jajaran tidak akan bisa menjalankan program ini tanpa bantuan dari kepala dinas, baik pendidikan, pertanian, peternakan, perindustrian, dan lain sebagainya. Beliau-beliau yang punya ranah sebenarnya. Nah, satu hal yang kami dapatkan, perintah itu berdasarkan Inpres nomor 9 2020, Bapak. Jadi Inpres itu perhatian Presiden untuk Papua dan Papua Barat, khususnya dalam pengembangan kesejahteraan dan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Nah, salah satu bunyi Inpres itu ada di pasal 34. Nah, di pasal 34 itu menugaskan khusus untuk Bapak Kapolri. Nah, esensi tugas untuk Bapak Kapolri pada tanah Papua tercinta itu salah satunya adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu kami bedah. Di samping itu juga pendidikan, di samping itu juga menjaga kelestarian alam, atau kita katakan sebagai membangun masyarakat untuk tetap sadar wisata. Karena wisata di Papua ini luar biasa. Kalau kita kembangkan mungkin nanti Pak Kapolres pasti udah membidik wisata-wisata di sini sudah ada. Kalau di Jayapura kan sekarang udah ada tempat wisata baru, Jembatan Merah. Jembatan Merah, nanti silakan Pak Kapolres pasti udah menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak bisa bicara banyak. Bapak Ibu punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, figur-figur pemimpin daerah yang mencintai rakyatnya. Salah satu tugas pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyat. Tinggal kita mau atau tidak. Sekarang Pak Kapolres dengan dukungan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati mencoba menginisiasi program ini. Program ini hanya simbol. Program ini hanya mau, nanti pasti akan banyak nih balai kaswari yang lainnya. Pak Kapolres pasti udah membidik, tadi udah bisik-bisik, Pak, nanti kita akan bangun sini. Ini maknanya untuk apa? Bapak Ibu sekalian yang nanti isi, Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menikmati hasil dari sini. Yang penting mau atau tidak. Kalau Bapak-Bapak tidak mau, ini balai mungkin 1-2 bulan lepu dia.